Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas 7 aplikasi online atau pinjol yang tidak melaporkan datanya ke OJK atau masuk ke Slik OJK. Artinya tidak melaporkan ke Slik OJK. Ini berarti bahwa jika kalian gagal bayar pinjaman online di sini kepada salah satu di aplikasi pinjaman online ini, kalian tidak akan dilaporkan ke BI Checking. Namun perlu penting untuk diingat bahwa ini tidak berarti kalian akan bebas selama-lamanya. Proses pelaporan biasanya memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan aplikasi pinjaman online lain yang biasanya melaporkan setelah 3 bulan. Oke, mari kita bahas aplikasi-aplikasi pinjaman online ini. Yang pertama adalah Ada Kami. Aplikasi ini adalah salah satu yang besar, yang populer nih, tetapi mereka juga tidak melaporkan ke OJK, ke Slik OJK. Tapi ada yang bilang kalau peleternya masuk di laporan atas nama Bank Jago. Tetapi saya sendiri pernah gagal bayar di Ada Kami. Setelah saya cek di Slik OJK, nggak ada tuh nama saya atau di Bank Jago atau di Ada Kami lah. Jadi itu valid infonya. Jadi jika kalian masih memiliki pinjaman di sini, kalian mengalami kesulitan beberapa bulan ke depan, kalian masih aman-aman aja karena mereka belum melaporkan. Walaupun katanya ada yang kena Slik OJK, tapi itu nggak semua orang galbay selalu akan dilaporkan. Jadi itu suka di aplikasinya aja. Kalau emang hoki mungkin kalian nggak dilaporin. Yang kedua adalah Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat adalah pinjol resmi dan diakui oleh OJK. Namun, jika kalian masih gagal bayar di aplikasi ini, kalian juga tidak akan dilaporkan ke OJK. Ini adalah kebijakan umum di pinjaman online. Yang biasanya pinjaman kecil-kecilan itu biasanya sih jarang melaporkan. Selanjutnya adalah Julo. Ini adalah aplikasi pinjaman yang cukup besar, juga tidak melaporkan ke OJK, ke Slik OJK. Nah, ini adalah berita baik bagi mereka yang menggunakan Julo. Selanjutnya adalah Indodana. Nah, Indodana adalah mitra dari Tokopedia. Kabarnya juga mereka tidak melaporkan orang yang gagal bayar hampir lebih dari 1 tahun. Ada yang melaporkan seperti itu. Nah, ini berarti bahwa proses pelaporan mereka mungkin lebih lama dibanding dengan aplikasi pinjaman online yang lainnya. Lalu kemudian ada Uangmi nih. Nah, Uangmi juga dikabarkan orang-orang yang gagal bayar di sini, Uangmi itu juga belum dilaporkan selama 7 bulan ya. Nah, ini memberikan kalian waktu lebih lama untuk mengumpulkan uang dan membayar hutang kalian daripada nanti dilaporkan ke Slik OJK. Nah, terakhir ada modal nih. Nah, ada modal ini juga cukup terkenal dan kabar juga belum melaporkan ke Slik OJK. Nasabah yang gagal bayar itu selama lebih dari 6 bulan. Dan ini juga adalah berita baik bagi kalian yang saat ini mengalami kesulitan dengan di pinjaman online. Namun ingatlah bahwa tidak melaporkan ke Slik OJK tidak berarti kalian bisa menghindari kewajiban membayar hutang karena hutang adalah hutang dan harus dibayar. Jadi kalian masih harus fokus untuk membayar pokoknya aja. Kalian bahkan bisa mencoba untuk berorganisasi dengan pemberi pinjaman untuk penghapusan bunga atau mengatur pembayaran yang sesuai dengan kemampuan. Intinya fokus aja pada pengumpulan uang untuk membayar hutang Kalian boleh kerja atau gimana, nggak usah mikirin kalau hutang untuk dibayar atau paksa bayar Itu pokoknya jangan pernah gali lubang tutup lubang. Dan juga intinya kalian juga tidak perlu khawatir tentang teror-teror DC penagihan pinjaman online. Karena dalam kasus aplikasi-aplikasi ini, di pinjol ini, proses pelaporan ke Slik OJK katanya sih lebih cenderung lama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini membantu memberikan informasi kepada kalian yang mungkin khawatir tentang pinjaman online yang masuk Slik atau tidak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.